H2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ke next. Reaksi adisi air atau alkena, teman-teman. Nah, adisi air berarti oleh H2O. Nah, di sini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Tadi kan kita dari tadi mengubah senyawa ikatan rangkap menjadi alkana ya, menjadi yang jenuh. Nah, kalau di sini dia ikatan rangkap ini berubah menjadi alkohol, teman-teman ya. Sebagai pembelajaran saja, contohnya ya seperti ini. Ada 2 butena, ini alkena contohnya. 2 butena ditambah dengan air atau H2O dalam suasana asam, berarti ada penambahan H+, teman-teman ya. Ini reaksinya sudah saya tuliskan di sini. Jadi teman-teman jangan bingung kalau H2O itu kita jabarkan H+ dan OH-. Nah, gini kan teman-teman ya. Nah, kalau tadi kan atom yang sama ya, misalnya hidrogen H2 tadi kan ada H dan H, Br2 contohnya, ada Br dan Br. Nah, kalau ini ada perbedaan atom teman-teman ya, H dan OH. Nah, ini kan sama-sama ya, Br dan Br, H dan H. Gimana caranya? Teman-teman jangan bingung. Kita di sini ada aturan, ada cara pengerjaannya teman-teman ya. Dari siapa? Aturannya dari hukum Markov-Nikov. Yang gimana isinya? Isinya adalah atom H akan masuk pada C ikatan rangkap ya, yang mengikat H lebih banyak. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi maksudnya itu atom H yang di sini akan masuk pada atom C ikatan rangkap dengan yang mengikat H paling banyak ya teman-teman. Nah, ini kan di sini ya, di antara ikatan rangkap. Nah, di sini masing-masing CH berikatan dengan C berikatan dengan H ya. Di sini H-nya ada 1, di sini H-nya ada 1. Nah, berarti nggak ada yang lebih banyak karena sama-sama 1, teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi bebas teman-teman mau masuk kemana saja. Ini namanya adalah ikatan rangkap simetris atau dilihatnya dari sini saja teman-teman ya. Atau yang memiliki atom H sama banyak teman-teman, namanya simetris. Nah, ini saya masukkan ke sini karena bebas teman-teman ya. OH-nya saya taruh di sini. Kita tulis ulang CH3, CH, CH, CH3. Kita tulis ulang dulu di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Yang H-nya dia berikatan yang di sini teman-teman ya. Berarti ada penambahan H. Oh iya, saya lupa lagi. Jangan lupa teman-teman ya, adisi, yang namanya adisi dia mampu memutus suatu ikatan rangkap teman-teman. Berarti ini terputus menjadi ikatan tunggal. Nah, berarti posisinya di sini. Nah, H bertambah di sini, OH-nya bertambah di sini teman-teman ya. Kalau yang kita lihat di reaksi ini teman-teman. Nah, membentuk alkohol. Benar atau tidak ya membentuk alkohol? Kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata benar ada alkohol ya, ada OH- teman-teman. Jadi nomor 2. Berarti nama senyawa ini adalah 2. Ini ada 4 teman-temannya, 1, 2, 3, 4. Kalau jadi alkohol itu kan adalah turunan dari alkana ya teman-teman. Jadi penamaannya pun masih sama seperti penamaan alkana. 2 butana. Nah, berhubung dia alkohol, kita menambahkan akhiran ol. Anaknya berubah jadi anaknya berubah jadi ol. Nah, ini kan anak ya, ada bukan butanol tapi butanol teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi reaksi diisi oleh air ya pada senyawa alkena. Nah, 2 butena plus air ini menghasilkan 2 butanol. Nah, kita ke next video berikutnya ya teman-teman, contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contohnya alkuna ya, masih sama ditambahkan dengan air tapi ini menghasilkan, kenapa di sini keton ya teman-teman ya. Kita lihat dulu cara ininya teman-teman, terjadinya reaksi. Sedangkan di sini saya tulisnya alkohol, masih alkohol. Jadi ada 2 reaksi teman-teman ya, 2 hasil reaksi. Nah, di sini kalau untuk alkuna teman-teman ya, reaksi adisi airnya ditambahkan dengan katalis. Katalisnya itu si HgSO4 ini di dalam larutan H2SO4 teman-teman. Wah, asam kuat sekali teman-teman ya berarti. Nah,
Kalau yang tadi, kenapa yang ini ditambah katalis? Karena untuk mempercepat terjadinya reaksi teman-teman ya. Berarti ini reaksinya agak berjalan lambat. Sama ya, kita jabarkan dulu caranya. H2O ada H dan OH-. H akan masuk kepada, ini kan ikatan rangkap ya, atom C dekat ikatan rangkap yang mengikat H yang paling banyak. Nah ini dia tidak mengikat H ya teman-teman, alias kosong. Kalau ini dia mengikat satu H, otomatis H yang ini akan berikatan ke sini teman-teman. OH nya otomatis berikatan ke sebelahnya yang belum mengikat ya teman-teman ya. Nah berarti kalau ini kan ada 1 mol H2O ya teman-teman, 1 mol H2O mampu memutus satu ikatan. Nah berarti sisanya hanya dua ikatan teman-teman ya. Nah jadi kita tulis dulu. Jadi sini posisi ikatan rangkapnya. Kita tulis dulu ininya ya, rantai utamanya sama CH3 CH2 C CH, CH3 CH2 C dan CH. Nah sekarang kita tulis dulu H-nya. H-nya kan kesini teman-teman ya, nambah 1 H-nya. Nah OH-nya di sini teman-teman. Nah ada alkohol di sini teman-teman. Nah mengapa tadi saya tulis alkohol? Karena di sini ada reaksi alkoholnya. Nah tetapi kalau alkohol itu kan turunan dari alkana ya teman-teman. Sedangkan di sini ada ikatan rangkap. Nah oleh sebab itu hasil reaksi ini akan berubah teman-teman. Jadi hanya reaksi tertentu yang bisa berubah menjadi gugus fungsi yang lain dari OH. Dia akan berubah seperti ini teman-teman. Ininya masih sama, kita tulis dulu CH3 CH2, rantai utamanya masih sama, hanya gugus fungsi saja yang berbeda, dan CH. Nah OH, O nya tetap, H nya lepas berikatan dengan H yang ini teman-teman. Jadi totalnya ada H nya ada 1, 2, 3. Kita tulis di sini CH3. Nah terus apalagi yang berubah? Ikatan rangkapnya bertukar dengan posisi ikatan tunggal yang di sini teman-teman. Nah jadi ikatan tunggal ini tetap, nah yang ini teman-teman pindah ke sini. Ikatan rangkapnya di mana? Ikatan rangkapnya di sini teman-teman. Nah jadi si O-nya memiliki ikatan rangkap. Nah teman-teman kalau kita perhatikan, ini itu adalah senyawa apa teman-teman? Kalau ada fungsi yang ini teman-teman, C ikatan rangkap O. Ayo teman-teman pasti tahu mungkin ya, tapi saya di video saya memang belum menjelaskan tentang senyawa karbon, tapi hanya sebagai pengetahuan saja teman-teman ya. Jadi di sini kalau ada ini keton namanya ya, keton. Kalau di sini kita hitung saja 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti kan butana ya teman-teman. Kalau ada gugus fungsi ini kita hanya menambahkan akhiran on. Butana. Berarti kalau ditambahkan dengan sama seperti alkohol tadi, kalau alkohol kan butanol ya teman-teman. Nah kalau keton berarti butanon. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi dia ini mengalami perubahan bentuk dari si alkohol yang berikatan rangkap ini, berubah bentuk menjadi seperti ini teman-teman. Nah reaksi yang dapat memiliki kemampuan untuk merubah bentuk teman-teman ya, hanya beberapa senyawa saja disebut. Perubahan ini disebut tautomeri. Jadi perubahan tautomeri ini adalah perubahan yang terjadi hanya senyawa tertentu teman-teman ya, senyawa-senyawa organik yang mampu melakukan reaksi perubahan. Contohnya adalah seperti ini teman-teman. Nah kita ke next ya teman-teman, ke next contoh yang berikutnya. Di sini ada reaksi adisi asam. Jadi penambahan HX menghasilkan haloalkana. Nah HX itu apa sih teman-teman? HX itu adalah asam halida. Ya contohnya ada HCl, HBr, HI dan HF. Nah teman-teman kalau saya tuliskan dulu di sini, kalau Cl itu kan namanya dari klorida jadi kloro ya, kloro. Kalau Br itu jadi bromo. Kalau HI itu iodium atau ioda ya, berubah menjadi apa? Iodo. Kalau F
berikatan ya. Ini kan sama seperti alkil teman-teman ya. Jadi ini saya ingin menambahkan penamaannya. Fluoro jadi fluoro. Nah, seperti ini teman-temannya. Kita ke contoh soal. Berubah menjadi haloalkana. Apakah benar? Kita lihat dulu. HBr seperti tadi ya teman-teman, H2O, ada H dan OH-. Kalau ini H dan Br. Masih sama menggunakan hukum Markov-Nikov teman-teman. H akan berikatan dengan atom C ikatan rangkap yang memiliki H yang paling banyak. Ini kan ikatan rangkapnya. C-nya di kanan nggak ada H-nya, sedangkan di kiri ada 2 H. Berarti otomatis H-nya menuju ke jumlah C yang berikatan dengan H yang paling banyak. Seperti itu teman-temannya. Sedangkan Br-nya sisanya di sini. Nah, di satu teman yang lain, si C yang lain. Kita bisa menuliskan. Kita tulis ulang dulu soalnya di sini ada CH2, C, CH3. CH2, C, CH3. Nah, ikatan rangkapnya otomatis akan apa teman-teman? Akan teradisi ya, atau terputus karena ada penambahan si asam bromida ini. Kita putus menjadi ikatan tunggal. Nah, seperti ini teman-teman. H-nya menuju ke sini tadi ya. H-nya ke sini, Br-nya ke sini. Ada 3 rantai utama, berarti namanya apa? Namanya adalah 2. Teman-teman jangan terkecokan oleh si ini ya, si H ini, karena H bukan gugus cabang teman-teman ya. H kalau kita bisa tulis seperti ini teman-teman, H-nya dihapus, berubah menjadi CH3 karena ada penambahan 1 H tadi di situ ya, dari 2 ditambah 3. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sama saja teman-teman ya. Saya balikan dulu. Nah, jadi agar teman-teman terbiasa melihat soal seperti ini. Jadi namanya ini adalah 2 bromo. Kalau 3 apa teman-teman? Propana. Nah, didapatlah hasil 2 bromo propana dengan cara menggunakan reaksi adisi antara senyawa 2 metil 1 propena ditambah dengan asam bromida. Hasilnya adalah ini. Nah, kita ke next contoh soal berikutnya. Masih reaksi adisi asam dengan contohnya alkuna ya. Jadi ada 2 butuna ditambah 2 mol asam fluorida. Sudah saya tuliskan reaksinya seperti ini, 2 butuna ditambah 2 mol HF. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kita jabarkan dulu 1 mol HF itu terdiri dari H dan F berikatan dengan hukum Markov-Nikov ya, jangan lupa. H akan berikatan dengan ini di sini ya, atom C yang memiliki ikatan H yang paling banyak, yang berikatan dengan H yang paling banyak. Di sini berhubung C-nya tidak memiliki ikatan dengan H, jadi bebas teman-teman mau masuk kemana boleh, mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Berarti ini tidak berlaku hukum Markov-Nikov ya, karena bentuk senyawanya adalah simetris atau seimbang teman-temannya, kanan dan kiri ikatan ini. F-nya saya tuliskan di sini teman-teman. 1 mol dapat mampu memutuskan 1 ikatan rangkap, ini terputus. Sekarang 1 mol yang lain nih, 1 mol HF, H dan F masih sama. Kalau yang bawahnya berikatan dengan posisi yang seperti ini, atasnya juga ikut ya teman-teman. Nah, H-nya di sini, F-nya di sini. Nah, bagaimana itunya hasilnya teman-teman? Jadi, jangan lupa 1 mol ini mampu memutuskan 1 ikatan. Nah, tersisa 1 ikatan tunggal teman-teman. Kita tulis dulu di sini teman-teman, ikatan tunggal kita tandakan dulu. Sekarang kita tulis dulu ada CH3, C, CH3. CH3 CH3 ini tetap ya teman-teman ya, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya ikatannya saja. Jangan lupa kalau reaksi adisi itu paling enak teman-teman ya, gak usah pusing-pusing. Kita harus terbiasa dengan soal H berikatan di yang ini nomor 1, 2, 3. Berarti yang di sini teman-teman, H di situ, sedangkan F-nya di sini. Kita tulis dulu H-nya di sini, F-nya di sini.
atasnya juga sama, berarti teman-temannya otomatis sama, F nya di sini, H nya di sini. Nah, didapatlah hasil reaksi ini. Satu lagi teman-teman, jangan terkecokan dengan H. H bila saya tuliskan bisa seperti ini. Ceritanya ini tidak ada H-nya di sini ya. Saya waktu dulu terkecokan dengan H. H itu apa ya teman-teman gitu, apa namanya apa ya gitu, hidro apa-apa gitu, padahal H itu bisa berikatan seperti ini. Nah, CH2. Sedangkan gugus cabangnya yang jadi cabang tuh hanya si ini teman-temannya, si fluoro. Kita tuliskan dari, berarti otomatis dari kiri ke kanan ya, karena si fluoro ini cabang yang terdekat dengan rantai utama. Kalau H kan bukan cabang teman-teman ya, H itu berikatan dengan si C ini teman-teman, senyawa hidrokarbon. Kita tulis dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti butana. Ada F di sini, ada 2 F, berarti 2,2 ya di nomor 2. 2,2 di bromo butana. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi reaksi adisi alkuna dari senyawa 2 butuna ditambah dengan 2 mol asam fluorida akan membentuk 2,2 di bromo butana. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Mungkin jangan lupa sama hukum Markovnikov itu teman-teman ya. Nih, yang ini teman-teman. Nah, mungkin cukup di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang masih kurang jelas tentang tulisannya atau penjelasannya bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu ke video berikutnya ya teman-teman.